Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sama gua Fajar Kurniawan, channel Jarwan. Teman-teman, gimana kabarnya kalian semua hari ini? Udah lama banget ya nggak upload video kayak gini nih. Tapi kali ini gua nggak akan bahas tentang vape. Gua akan membahas tentang kemana arah channel YouTube gua nantinya, yaitu bakal jadi channel ini. Yaitu tentunya channel motovlog, dimana mungkin gue akan mengabadikan beberapa momen untuk berpergian menggunakan sepeda motor sih teman-teman. Jadi tanpa berlama-lama lagi, di video kali ini gue akan bahas alasan kenapa gue beli GoPro Hero 7 ini di tahun 2023. Apakah masih worth it untuk motovlog atau B aja sih. Jadi gue pengen ngasih tau ke kalian aja kenapa sih GoPro Hero 7 ini masih banyak banget peminatnya. Begitu penjualannya pun juga masih lumayan laris. Jadi alasan pertama gue beli GoPro Hero 7 itu adalah masalah harganya sih, tentu aja teman-teman. Jadi GoPro Hero 7 ini gue dapetin di grup Facebook ya. Gue cari-cari di grup Facebook itu gue dapet paketan dari charger, baterai, mic eksternal, sama mic adapter, sama case Ulanzi. Kalau ini kan case bawaan ya. Ini gue dapetin di harga 3 jutaan. Itu menurut gue masih worth it banget sih, mengingat GoPro nya juga masih bagus banget sih. Belum ya, walaupun ada cacat-cacat pemakaian aja, jadi nggak terlalu yang rusak-rusak banget gitu. Jadi menurut gua harga di 3 jutaan untuk bisa dapetin paket kayak gini sih menurut gua udah bagus banget. Itu sih salah satu alasan gua beli GoPro Hero 7 ini. Build quality si GoPro Hero 7 ini juga lumayan bagus sih teman-teman, keker gitu, nggak kayak merek-merek lainnya yang sebelumnya gue juga pernah pakai dari merek Akaso. Itu beratnya juga lumayan jauh. Akaso tuh ringan, dan begitu gue punya GoPro ternyata gue baru tahu kalau beratnya juga lumayan. Jadi itu ya buat build quality-nya sih bagus aja sih teman-teman. Cuma emang waktu beli itu emang disayangin aja sih si tutup chargernya ini hilang. Tapi penjualnya kooperatif sih, dia ngasih tahu kalau tutupnya hilang, dan buat gue pribadi sih nggak ada masalah sih untuk tutup hilang. Cuma begitu gue tahu harga tutupnya itu ternyata lumayan juga ya. GoPro tuh perintilan harganya mahal-mahal juga. Tapi kalau dilihat-lihat dari semua yang gue dapetin ini dengan harga 3 juta berapa ya waktu itu gue beli, 3.300.000 kalau nggak salah. Aduh gue lupa, pokoknya sekitar segitu deh, tapi nggak nyampe 3,5 pokoknya. Ini semua udah gue dapetin tuh termasuk worth it sih teman-teman. Lalu yang kedua itu ya kita nggak usah pungkiri lah teman-teman, bahwa GoPro itu kan memberikan kualitas gambar yang baik ya, yang bagus. Jadi untuk kebutuhan motovlog itu gue perlu banget mode kamera itu yang super wide ya, atau super view. Itu lumayan ngebantu sih. Jadi itulah alasan kenapa masih worth it menurut gua si GoPro Hero 7 ini di tahun 2023, karena dia masih mensematkan mode super wide atau super view itu sih. Kenapa sih super view itu penting atau dibutuhkan dalam motovlog ya? Kalau buat gue pribadi sih, super view itu bisa memberikan gambaran ke orang-orang ya tentang situasi perjalanan di sekitar. Jadi setahu gue emang GoPro doang sih yang menyematkan fitur super wide atau ultra wide itu, super view itu. Untuk merek-merek lain yang sekelasnya aku juga kurang tahu sih. Mungkin di Insta ada kali ya, tapi kan harganya juga lumayan Insta.
Ya, jadi itu dua alasan kenapa GoPro Hero 7 itu masih worth it dibeli di tahun 2023, yaitu yang pertama masalah harga, lalu yang kedua itu masalah apa tadi, kualitas gambarnya sih. Tapi kan dibalik kesempurnaan dari GoPro pasti ada kekurangannya. Menurut gue sih kekurangannya itu yang pertama itu emang jujur, beli-belian apa kayak gini nih, perintilannya GoPro Hero 7 tuh emang lumayan mahal. Jadi perlu dipikirkan kembali tuh untuk pembelian part-part perintilannya gini. Terus yang kedua itu kekurangan dari GoPro itu baterainya ternyata cepat habis, boros. Ya itu juga gue baru tahu setelah gue udah punya sih. Alasan kenapa orang-orang tuh kalau punya GoPro rata-rata punya baterai banyak, ternyata baterainya itu boros teman-teman. Udah gitu panasnya juga lumayan sih ini. Mungkin GoPro itu akan lebih baik dipakai untuk malam hari atau gimana sih. Tapi ya namanya untuk keperluan motovlog mah bisa siang atau panas. Tapi yang jelas walaupun panas itu untuk dia nge-freeze atau overheat itu jarang banget gue temuin sih. Jadi walaupun panas dia itu masih aman. Cuma yang nggak bisa dihindari ya masalah baterai itu, baterainya boros. Makanya gue juga baru tahu kenapa orang punya GoPro tuh rata-rata baterainya dia punya banyak, karena baterainya itu boros. Mungkin kalau gue untuk konten motovlog salah satu mensiasati hal itu ya gue pakai ini ketika di motor gue itu gue pasangin chargeran. Jadi bisa dipakai sambil membuat konten itu bisa sambil dicas kayak gitu sih teman-teman, dibanding gue harus bongkar pasang si baterai. Jadi gue lebih baik menggunakan satu baterai untuk kebutuhan motovlog, jadi nggak perlu gonta-ganti karena bisa sambil dicas, karena bisa dipakai sambil dicas sih. Jadi itulah alasan kenapa GoPro Hero 7 masih worth it di tahun 2023 ini. Oke, sekian dulu video tentang GoPro Hero 7 ini ya teman-teman. Untuk mungkin teman-teman ada yang mau tanya tentang gimana cara setup di helmnya, nah itu ada di video terpisah yang udah gue bikin sebelumnya jauh, tapi itu masih di merek Akaso. Tapi untuk secara settingannya sih sama aja teman-teman. Nanti gue kasih link videonya, kayaknya ada di sini nih videonya. Nah itu tuh. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini tanpa di skip. Terus tungguin video-video selanjutnya yang tentunya bakal lebih menarik, yaitu gue pengen bikin konten motovlog ke tempat-tempat, mungkin jalan-jalan ke tempat baru, tempat-tempat yang bagus lah pemandangannya. Gue tungguin aja lah video-video selanjutnya. Thanks buat teman-teman yang udah nonton tanpa di skip. Gue Fajar Kurniawan pamit undur diri. Kita ketemu lagi di video berikutnya.